Halo semuanya, nama saya Maria Suntarenjaan. Saya dari Universitas Said Jakarta, jurusan akuntansi. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu piutang. Pokok pembahasan kita antara lain yang pertama, pengertian piutang. Yang kedua, ciri-ciri piutang. Yang ketiga, jenis-jenis piutang. Dan yang keempat, klasifikasi piutang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Piutang dalam akuntansi yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Yang berikutnya, ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang dapat dianalisis melalui lamanya tanggungan utang yang harus dibayar sebelum waktu yang disepakati. Ciri-ciri piutang yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut sebelum tanggal jatuh tempo. Ciri piutang yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya, penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut, hanya saja berbeda bulan. Apabila berumur harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Ciri piutang yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini dapat menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Yang berikutnya, jenis-jenis piutang. Piutang terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Jenis piutang yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari atau lebih, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha disebabkan karena transaksi penjualan. Biasanya disebut dengan piutang dagang. Jenis piutang yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini
diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Yang berikutnya, klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang terdiri atas piutang dagang dan piutang bukan dagang. Piutang dagang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wesel tagih adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Wesel tagih termasuk bagian di kelompokan aset lancar yang disajikan pada laporan keuangan neraca. Wesel ini dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang dagang yang tidak dijamin rekening terbuka. Piutang dagang adalah suatu perluasan kredit jangka pendek pada pelanggan. Pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam 30-90 hari. Yang berikutnya, piutang bukan dagang. Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus diikhtiarkan dalam perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Piutang bukan dagang ini meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan memiliki beberapa transaksi. Di antaranya seperti yang pertama, penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa. Yang kedua, uang muka pada pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. Yang ketiga, setoran pada kreditur perusahaan, kebutuhan umum, dan instansi lainnya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.